Dan sebaliknya, olahraga yang kita lakukan terlalu lama bukan malah meningkatkan sistem imun, malah kita drop. Yang pas itu adalah olahraga dengan intensitas sedang, kemudian waktunya around 40-50 minutes, 40-50 menit, itu yang ideal. Yang lain kita sudah paksakan, tapi kita sering stres terus, sistem imun kita malah drop. Kalau kita stres nggak gembira, tidur juga nggak enak. Kalau kita stres, suruh olahraga juga susah. Halo kawan mereka, jumpa lagi bersama dengan saya Amal Bastian di Glam Talk. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 hal penting untuk menjaga imunitas. Di part sebelumnya kita membahas mengenai tidur. Masih ada 4 hal penting lagi yang harus kawan merdeka perhatikan. Kalau kita udah berbicara mengenai tidur, sempat kemarin narasumber kita Dr. Thomas Cahyono Sutrisno MMed menjelaskan bahwa kualitas tidur bisa kita lakukan dengan membuat habit yang baik sebelum tidur. Sekaligus ada treatment lain yaitu akupuntur yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Berikutnya ini Dr. Thomas, olahraga. Nah, ini kalau kita udah browsing karena olahraga untuk pembentukan imunitas yang baik bagi tubuh kita itu kayak informasinya banyak banget. Tapi kalau misalkan kita lihat dari point of view dari Dr. Thomas, gimana sih Dok olahraga itu bisa menjaga imunitas tubuh kita untuk tetap stabil, tetap baik? Oke. Nomor 2 ini olahraga ini penting. Jadi akhir-akhir ini karena jam kerja lebih longgar, harusnya itu waktu olahraga harusnya bisa lebih optimal ya, harusnya lebih optimal. Nah, tapi pertanyaannya olahraganya harus seperti apa gitu supaya sistem imunnya ini bisa optimal naiknya. Nah, yang pertama olahraga itu kita masalah durasinya. Kalau olahraganya itu terlalu singkat, cuma 5-10 menit, ternyata dia tidak cukup untuk naikkan sistem imun. Itu ada penelitiannya. Oh gitu, baik. Dan sebaliknya, olahraga yang kita lakukan terlalu lama bukan malah meningkatkan sistem imun, malah kita drop. Badan drop juga malah kan drop, ya? malah drop. Capean. Nah, yang pas itu adalah olahraga dengan intensitas sedang, kemudian waktunya around 40-50 minutes, 40-50 menit, itu yang ideal. Baik. Itu yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Pilihan olahraganya seperti apa? Kalau untuk kurun waktu 40-45 menit? Ya, olahraga yang kita cari adalah olahraga yang namanya intensitas sedang. Intensitas sedang itu bisa kita jalan kaki, bisa sepeda, berenang, itu boleh. Tapi yang penting ada Q-nya. Kadang kita kan bingung, apakah saya olahraga ini intensitasnya sudah cukup atau belum? Apakah saya sudah cukup berolahraga atau belum? Maka petunjuk yang berikutnya adalah nafas, paling gampang. Satu, kalau kita olahraga misal 10 menit, nggak ada keringatnya, itu berarti intensitasnya terlalu rendah. Terus kalau misalnya kita selama olahraga itu masih bisa ngobrol santai, masih bisa bernyanyi-nyanyi, bersenandung, itu berarti tidak cukup melatih nafas kita. Jadi kita lihat kalau kita setelah 10 menit kita mulai berkeringat, kemudian kita masih bicara masih bisa, tapi kalau sudah nyanyi ini sudah nggak cukup, sudah tersengah-sengah, itu artinya sudah cukup. Kalau jalan kaki kurang lebih 5 km per jam kecepatannya. Kalaupun mau bersepeda kurang lebih kecepatannya paling tidak harus 15 km per jam. Apalagi sekarang udah bisa dibantu dengan heart rate dari itu kan heart rate-nya jam itu kan juga bisa jam tangan ya. Oke. Di kisaran berapa sih Dok kalau misalkan kita bisa jalan kemudian lari atau apa sudah ada tandanya badan kamu sudah nggak bisa untuk melakukan, jangan dipaksa. Itu rasanya seperti apa Dok? Paling gampang karena sesuai tadi, saya walaupun ada heart rate ini kita agak susah ya lari sambil agak ribet gitu kan ya Dok. Apa ya Dok? Nafas. Kalau nafas kita sudah putus, tadi dia bilang, kalau kita masih bisa ngobrol, berarti kalau kita masih bisa ngobrol, berarti intensitasnya kita masih di sedang. Begitu kita, aduh, kok saya nafasnya sudah tersengah-sengah putus. Berarti kalau kita paksakan lagi nih, kita pindah ke intensitas keberat. Nah, intensitas berat yang dilakukan jangka panjang, apalagi sampai 1 jam, ini malah ada penelitiannya. Setelah itu besoknya kita sistem imunnya drop. Bukan di hari itu ya, tapi besoknya malah sistem imun kita drop. Jadi lebih baik kita itu maintain aja. Jadi intensitasnya ini harus di-maintain. Jadi nggak perlu terlalu karena pengen olahraga gitu ya, terus terlalu force, terlalu maksa. Kita stabil aja. Stabil, tapi harus dilakukan rutin. Tapi kalau misalkan ada mungkin dari kita, dari kalangan juga merasa bahwa saya kebiasaan olahraga dengan intensitas tinggi dan dilakukan secara rutin, apakah itu baik untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita? Katakanlah tiap hari dia nge-gym, angkat-angkat terus, kemudian pada saat ada pandemi dia tetap melakukan hal itu Dok. Nah, kalau dilihat
nge-gym-nya ya sekarang ya. Heeh. Kalau nge-gym itu sekarang ini kan apa yang dilakukan di gym? Pertanyaannya kan Yes. begitu. Kalau kita ngomong olahraga intensitasnya sedang atau berat, benar-benar kita lihat itu time itu berarti kita olahraga penuh loh. Ya. Nggak termasuk Nggak foto-foto dan sebagainya ya. Oke, nggak termasuk baik, Dok. nggak termasuk Baik. ngobrol, nggak termasuk itu. Heeh. Kalau kita dalam konteks pembentukan Ya. muscle mass dan sebagainya, memang kita pakai Ya. beban kita seperti itu. Tapi biasanya time-nya kan nggak panjang. Time-nya dia di limit sekitar 15 sampai 20. Betul. Mostly 30 minutes kita benar-benar high intensity interval training kan, itu 30 menit. Yang saya maksud intensitas tinggi ini yang repot kalau kita benar-benar sampai 1 jam lebih. Oke, itu udah parah Itu. ya. Jadi Baik. lihat waktu, Mm-mm. lihat intensitas jenis latihan yang dilakukan, itu sangat Yes. penting. Tapi yang penting adalah lakukan yang kita suka, jangan Dengan hati yang gembira, Iya. nggak terpaksa gitu ya Dok betul. olahraganya ya. Oke, baik. Ini juga bisa saya gabungkan dengan poin ketiga kita setelah tidur, kemudian olahraga berikutnya adalah hati yang gembira. Ada yang bilang, selalu ada yang tagline-nya gini, stay happy, stay healthy di masa pandemi. Memang kaitannya erat banget ya kebahagiaan dengan imunitas tubuh kita. Dok. sangat erat Gimana? sekali. Ya fase sekarang orang mulai bingung kan, wah nggak bisa nge-mall, nggak bisa jalan-jalan. Pemasukan aja kurang gimana bisa bahagia dong? Nah, tapi masalahnya stres itu malah bikin sistem imun kita turun loh. Yes. Ada penelitian kita kalau stres itu sudah lama berlangsung kronis, apapun bentuknya, baik stres itu secara fisik maupun stres itu secara psikis, in long term itu sistem imun kita turun loh. Baik Yeah. sistem imun kita yang adaptif, maksudnya yang bisa merespon terhadap penyakit tertentu, maupun sistem imun yang sudah bawaan, yang apapun yang datang ke kita bisa lawan. Dua-duanya kita turun. Penelitiannya banyak sekali. Oleh karena itu, kita selalu harus maintain hati yang happy. Stres dalam jumlah yang sedikit itu perlu supaya kita bekerja lebih ekstra gitu kan ya. Oke. Olahraga juga kita semangat. Tapi kalau ini berlangsung lama, seperti tadi olahraga terlalu lama, kita stresnya terlalu lama, sistem imunnya malah turun. Juga makanya walaupun kita sekarang ini dengan berbagai macam jenis kesusahan, yang ibu rumah tangga bingung jaga anaknya sekolah online. Anaknya kelamaan di rumah juga bikin stres juga. Nah. Biasa nggak kayak gitu dulu ya. Ya, itu yang harus disolusikan. Siapa yang solusikan? Ya tentu saja harus disolusikan sendiri. Itu sangat-sangat penting. Kalau enggak nanti malah kita sudah di rumah, nggak bisa kemana-mana, kita takut ketularan, makanya kita nggak berani keluar, tapi di rumah kita stres. Akibatnya kita keluar sedikit, ada orang kebetulan mungkin OTG kita ketemu, ketularan. Padahal sudah dijaga setengah mati kan. Nah. Hal semacam ini akhirnya kan jadi kayak PR gede gitu loh Dok. Kita pengen tetap menjaga imunitas tubuh kita dengan olahraga dan juga dengan berpikir yang positif, kemudian optimis agar kita tetap bisa happy. Tapi khawatirnya kita dengan bahaya ketularan atau apa itu kan masih banyak. Gimana memaintainnya dari sudut pandang Dr. Thomas? Nah, kalau saya makanya tadi ada 5 itu, akhirnya kita kan harus support dengan yang lain. Oh iya. Nah, nggak bisa berdiri sendiri. Semuanya itu berjalan bareng dalam tujuan kita untuk naikkan sistem imun kita. Yang lain kita sudah paksakan, tapi kita sering stres terus, sistem imun kita malah drop. Kalau kita stres nggak gembira, tidur juga nggak enak. Kalau kita stres suruh olahraga juga susah. Tapi yang menarik olahraga sendiri itu terbukti bahwa dia itu kalau olahraga yang tadi ya intensitas sedang dilakukan dalam timing yang pas itu malah menaikkan hormon endorfin namanya. Yang bikin kita happy. Dan kita juga hormon yang namanya serotonin itu juga meningkat. Serotonin ini menurun pada orang yang mengalami depresi. Kemudian yang namanya hormon stres yang namanya kortisol itu akan menurun ketika kita exercise-nya rutin. Dengan intensitas sedang dan tidak terpaksa olahraga dengan hati bahagia. Lantas kalau udah stres banget, sudah penat banget Dok, apakah dengan treatment akupuntur dari klinik akupuntur Medika Holistik bisa membantu untuk meringankan beban itu Dok? Banyak sebetulnya penggunaan akupuntur kalau kita cari browsing di internet, apakah akupuntur bisa dipakai untuk insomnia, apakah bisa dipakai untuk ansietas, kecemasan, akupuntur dipakai untuk depresi. Banyak sekali informasi yang sudah ada di internet. Memang bisa dipakai. Karena memang akupuntur tadi, salah satu yang paling luar biasa dari akupuntur adalah akupuntur itu sudah terbukti melepaskan yang namanya beta endorfin dalam tubuh. Nah kalau beta endorfinnya dalam tubuh keluar, perasaan lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman, tidur lebih berkualitas. Jadi sekali tusuk semua kena. Dalam tadi yang positif ya.
Jadi butuh berapa lama? Lagi-lagi saya tanyakan butuh berapa kali dok agar stres yang mungkin penat banget dengan kondisi kekhawatiran dengan banyak hal pandemi kayak gini agar bisa stress release gitu loh dok. Maksudnya gimana? Bisa stresnya hilang gitu berapa kali treatmentnya dok? Wah, kalau kita ngomong stress management kan tentu saja nggak bisa kita cuma dari eksternal saja ya. Yes. Jadi kita nggak bisa mengandalkan eksternal, tapi kita juga perlu internal workout-nya, baik mungkin ada yang hobi meditasi mungkin, ada yang hobi doa, ya setiap orang tidak sama. Tapi apakah akupuntur membantu? Tentu saja membantu. Bahkan within first session itu sudah ada efek. Tapi kemudian kalau tidak di-manage sendiri, ya tentu saja susah kan kita. Sama seperti orang stres, mengandalkan eksternal menggunakan obat. Iya. Tapi problemnya sendiri nggak diselesaikan. Dia nggak selesai. Ya. Tapi ada juga nggak sih dok yang kayak gini? Saya ingin mendapatkan treatment akupuntur kalau pada saat saya perlu aja, atau memang harus dilakukan secara rutin dok? Well, kalau untuk saya dan keluarga saya, ketika memungkinkan, saya akan lakukan rutin secara seminggu sekali. Meskipun nggak stres kan? Oh, nggak harus stres. Nggak harus stres. Tidak harus stres. Bukan by request kan ya artinya? No. Iya kan? Tetap bisa kita lakukan karena kondisi health kita dalam 1 minggu itu pasti ada naik turunnya. Mungkin saat ini kita turun di pencernaan, mungkin saat ini kita turun tidurnya kurang enak, mungkin saat ini nanti kita turunnya yang lain. Ya kita tinggal ngikutin supaya kita stay optimal, gitu kan? Betul. Oke, sesimpel itu kawan Merdeka ya. Baiklah, masih ada 2 poin lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Tetap bersama dengan saya Amal Bastion dan juga Dr. Thomas Cahyono di Glam Talk. Kita bakal move ke episode yang ketiga. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.